Jadi informasi yang mereka dapat, saya waktu itu yang jelas namanya saya sudah terpisah dari rombongan, dari tim. Jadi yang mereka tahu itu karena kan saya yang pegang komunikasi. Jadi mereka tahunya saya sudah terpisah dengan rombongan, dengan tim. Jadi mereka mengupayakan untuk ada tim penyusul ke kami. Sebelum puncak itu banyak hal yang kami temui. Salah satunya kami menemukan kotoran binatang, jejak kemudian kotoran binatang. Dan binatang ini guide sudah kasih tahu ke kami, ini kotoran harimau Sumatera. Dia hanya gigit handuk kecil gitu, sambil kita bilang berdoa saja. Ya. Kita lakukan tindakan ini. Jadi kita cabut dia punya. Operasi dadakan dong? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu kan. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Nano. Sehat Abang? Sehat. Mantap. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di rumah nih ya Bang, dan juga mungkin kerabat-kerabatnya Bang Nano gitu kan. Oke, sebelum Bang Nano menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Nano udah meluangkan waktunya datang ke sini loh gitu kan, dari kesibukannya, dari sela-sela kesibukannya gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Nano nih, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan Bang ya. Oke, Bang, ngomong-ngomong nih Bang, pada video kali ini nih Bang, katanya Abang pernah naik Gunung Leuser tahun 1998. Oh, ya. Betul. Bener itu Bang? Betul. 98 ke Gunung Leuser? Betul. Berapa hari Bang? Bukan hari, minggu Bang? Kalau hari 17 hari total pendakiannya. 2 minggu lebih? Ya. Goks. 17 hari pendakian. Dimana 10 hari naik, 7 hari turun. 98 tuh masih ada apa? GAM ya berarti ya? Masih. Gerakan Aceh. Dan pada saat gitu itu ada krisis moneter juga. Oh iya. Di Indonesia. Betul. Itu dalam rangka apa Bang ke gunung itu Bang, kalau boleh tahu Bang? Kebetulan waktu itu kegiatan ekspedisi dari perhimpunan penjelajah alam di kampus. Jadi saya ikut seleksi untuk timnya. Itu seleksi yang kedua. Jadi seleksi pertama sudah berjalan, tapi ada bukan kendala, tapi yang tim yang pertama untuk berangkat ini mereka harus persiapan untuk skripsinya, tugas akhir. Jadi ya kami yang beruntung, adik-adiknya yang melanjutkan untuk ekspedisi itu ya. Dan katanya sih ini dalam cerita itu nanti ada apa nggak sedikit trouble juga, banyak kendala-kendala Bang ya? Ya. Oke, dan nanti ini gue juga belum dengerin nih ceritanya. Mungkin teman-teman semua juga udah penasaran Bang. Tahan dulu kali Bang cerita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diseruput dulu Bang Nano itu. Oke. Kopinya kopi sehat. Anti diabetes ya kan. Karena tanpa gula. Mantap. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
kebetulan waktu itu kegiatan kami di kampus itu waktu itu cukup buat saya sendiri jadi ngerasa tertarik untuk ikut kegiatan itu karena saya melihat waktu itu kakak senior itu mereka sudah bikin ekspedisi sebelum Leuser ini. Itu mereka bikin ekspedisi timur sama barat. Namanya waktu itu Belantara Timur sama Belantara Barat. Jadi Belantara Barat itu gunung-gunung di jajaran Sumatera. Mulai dari Kerinci, Danau Gunung Tujuh, ada beberapa gunung. Kemudian yang ekspedisi timurnya mulai dari Agung sampai Tambora dan sekitaran Rinjani seperti itu. Jadi dibagi dua itu. Dari dua ekspedisi itu cukup terbagi juga, jadi waktu itu cukup aktif juga kegiatan kami di perhimpunan itu. Jadi buat saya juga lebih tertarik lagi untuk masuk. Pada saat saya masuk, kemudian terbentuklah untuk ekspedisi Leuser ini, di mana saya juga masuk kepada seleksi yang kedua sebenarnya. Seleksi yang pertama itu tim yang sudah terbentuk. Mereka terkendala oleh tugas akhir mereka di kuliah. Jadi mereka harus selesaikan dulu tugas akhirnya. Jadi dengan mereka pasti berat hati untuk. Iya. Tapi konsekuensinya kegiatan ini harus tetap berjalan. Pada saat itu juga tahun 98 itu kita berhadapan dengan krisis moneter. Di mana harga-harga cukup melonjak tinggi. Kakak-kakak senior, yang abang-abang yang sudah lebih mapan itu banyak support kami untuk itu. Di samping kami sendiri juga berupaya untuk bagaimana bisa terpenuhi untuk biaya-biaya ini. Memang ada support dari kampus, tapi kan ini levelnya sudah ekspedisi, perjalanannya juga jauh. Pasti butuh dana yang tidak sedikit. Jadi ya dengan berbagai upaya dan waktu itu kami sangat solid. Saya sangat bersyukur pada saat itu. Cari dananya itu macam-macam sampai kita beli kue basah waktu itu di Senen subuh-subuh gitu. Kemudian pagi-pagi kita jualin di kampus untuk bisa ambil margin berapa ribu. Kita kumpulin untuk ini. Ya persiapan itu yang juga memotivasi saya sendiri bahwa wah ini menarik sekali untuk dilanjutkan. Waktu itu kami terpilih 5 orang untuk berangkat dan kami semua punya peran masing-masing dalam ekspedisi itu. Dimulai dari yang pertama, kalau kita sebut waktu itu komandan ekspedisi itu almarhum Sanuli Agus. Dia bertindak sebagai komandan ekspedisi. Kemudian berikutnya logistik. Logistik itu ada di rekan saya namanya Budi Darmawan. Kemudian yang ketiga itu Yosep Aryo Budiono namanya. Kami panggilnya Ari Kotor. Dia bertugas sebagai akomodasi. Jadi dia mengatur semua dari persiapan kami untuk akomodasi. Kemudian ada lagi yang keempat itu Peter Lumban Toruan, Ucok saya panggilnya, kami panggil Ucok. Dia bertugas di medis. Kemudian saya sendiri, saya dapat tugas di komunikasi. Jadi waktu itu kami menggunakan HT. Jadi ada 2 tim pendukung kami. Sebelumnya 2 tim pendukung kami yang berada di desa terakhir di Kedah itu. Agus sebagai perizinan, kemudian ada Dwi sebagai support untuk komunikasi kita. Jadi ada antenna dipasang di bawah. Jadi waktu sebelum naik itu kita urus dulu pendakian itu cukup panjang prosesnya karena Leuser sendiri itu waktu itu baru dibuka untuk pendakian, di mana sebelumnya mereka tutup karena adanya kebakaran hutan. Jadi mungkin mereka jaga untuk konservasi dari alamnya sendiri. Jadi mereka tutup untuk pendakian Leuser itu selama tahun 98 di awal ya. Kan kami di bulan Agustus sampai September waktu itu. Nah, kemudian setelah kita bermalam dulu di campnya Bang Jali, itu
di situ kita koordinasi awal sekaligus juga kami setting untuk perbekalan selama perjalanan. Acuan ini udah real nih, kita udah bagi semuanya. Oke. Untuk logistik kami bagi semua ke tim. Nah, pada saat hari pertama kita naik itu ada rekan yang Budi ini, kan dia kebetulan di logistik. Jadi cukup berat bawaannya dia sampai dia overweight. Jadi sampai dia muntah itu kurang lebih 1 sampai 2 jam pendakian di awal itu. Jadi sampai ya kita sejenak beristirahat, kemudian juga kita bagi beban ranselnya dia, termasuk guide. Jadi guide sendiri di sini ada 1 orang guide namanya Bang Juli yang kita share juga beban itu, Bapak logistik itu. Jadi dia porter sekaligus guide juga sebenarnya. Jadi kita share sampai akhirnya sudah kondisi membaik kembali, kita lanjutkan perjalanan. Jadi pada saat hari pertama itu guide kami sudah menginformasikan ke kami bahwa situasi tidak sepenuhnya baik, aman. Di samping adanya juga masih daerah untuk waktu itu GAM ya. Kemudian ada juga peladang. Peladang ini peladang ganja. Di mana mereka biasanya mencapai lokasi titik itu 2 sampai 3 hari lah. Peladang. Ya. Dan pada saat itu guide formasi berjalannya dia yang paling pertama untuk jalan. Karena meminimalisir juga kalau kami bertemu dengan pihak asing atau orang yang tadi seperti GAM atau peladang itu tadi. Jadi dia sudah remind nanti, karena bahasa yang mereka gunakan harus dengan bahasa Gayo untuk bertemunya. Jadi kayak passwordnya untuk bisa pakai bahasa Gayo, jadi ya ketemunya peladang. Dan kami akhirnya dikasih bingkisan untuk kami, logistik kami selama perjalanan itu dipakai. Jadi ya itu buat saya cukup kaget dan berkesan juga pada saat itu ketemu peladang itu. Dan akhirnya kami dirimain juga bahwa kami tidak menggunakan itu pada saat kami berjalan. Jadi pada saat kami nge-camp baru kami gunakan. Dan juga untuk skema operasinya kami selama ekspedisi ini, kami start itu jam 8 pagi, kemudian jam 5 sore kami harus buka camp. Dan selalu begitu? Dan selalu begitu. Hari kedua, hari ketiga? Terus seperti itu. Jadi dengan kondisi apapun sampai jam 5 sore kita, ya tapi puji Tuhan di mana tempat-tempat yang kami plot untuk ini, ada sumber air yang kami tidak terlalu sulit akhirnya untuk dapetin sumber air. Di samping memang cuaca yang pada saat itu cuacanya kalau dari 17 hari itu mungkin sekitar 10 hari yang kami dari pagi ketemu pagi lagi hujan dengan intensitas yang dari mulai rintik sampai yang hujan deras sekali gitu. Sampai ya pakaian yang di kami yang pakaian kering hanya training sama sweater untuk tidur. Wow, gokil. Jadi ya seperti itu. Kemudian setelah dari Pucuk Angkasan, kami lanjut untuk trek ke Pepanyi. Dari Pepanyi itu kami sudah mulai membiasakan ritme perjalanan. Jadi di guide yang pertama, dan saya selalu dari awal itu di posisi belakang. Di posisi belakang. Jadi berjalan beriringan ya, mungkin kalau hitung menit ya 5 sampai 10 menit gitu sama yang depan. Jadi ya kita ikutin aja. Tapi memang sebelumnya setiap kami nge-camp itu kami selalu evaluasi untuk jalur yang kami sudah lewatin, dan apa yang jalur berikutnya kami diskusikan sama-sama, termasuk guide kami bisa minta pandangan ke dia seperti apa medannya, dan kami bisa mengkondisikan di tim untuk itu, termasuk untuk pembagian tugas di timnya. Dia sudah seperti itu. Tadi Sanulis saya lupa tambahin perannya dia, satu lagi dia pegang dokumentasi.
Jadi dokumentasi waktu itu kan kami masih gunakan roll film tuh. Iya. Kita sudah dari awal sudah setting di mana tempat-tempat kami harus ambil foto. Iya. Karena nggak bisa dihapus tuh ya. Ya. Pada saat itu teknologinya jauh berbeda lah dengan sekarang. Jadi kita harus well organized juga buat si dokumentasi tadi. Berjalannya sampai kita dari rintisannya dari Pucuk Angkasan, kemudian Pepanyi, kemudian ke Bivak 3. Oh, Bivak 3. Camp lagi masuk ke Sungai Alas. Nah di Sungai Alas ini waktu kami lewat itu airnya masih semata kaki atau sampai batas dengkul lah pada saat kami berangkat. Jadi kami tidak perlu menggunakan alat apapun untuk menyeberang. Jadi cukup kami menyeberang biasa gitu. Jadi sudah kami terus berjalan ya dengan kondisi yang hujan seperti tadi itu. Saya mungkin pernah kasih gambaran dari beberapa hari itu kami bisa tidur tuh dengan kondisi yang tidak benar-benar tidur secara telentang gitu atau posisi tidur biasa ya. Kami harus berhadapan punggung gitu, mengkondisikan karena air tuh udah kiri kanan reda. Oke, kebayang. Jadi kami bertahan dengan kondisi itu dan dengan pakaian kering yang kita harus benar-benar jaga sampai besok pagi kita pakai pakaian lagi yang basah untuk berjalan. Jadi dengan kondisi itu ya pasti akan memicu juga kebosanan mungkin ya. Jadi waktu pada saat perjalanan itu emang kami punya skenario untuk komunikasi. Tetapi dengan kondisi cuaca yang pada saat itu banyak sekali kami tidak bisa melakukan komunikasi secara baik, di mana kami harus ngecamp dengan kondisi yang seperti tadi bahasa dan sulit sekali untuk melakukan komunikasi. Jadi kami benar-benar terputus komunikasi itu sampai pada akhirnya kami sampai di puncak Loser. Jadi selama dari terakhir kami komunikasi di Pucuk Angkasan, setelah itu kami tidak ada komunikasi lagi sampai di puncak. Jadi 10 hari itu total dari mungkin 3 hari atau 4 hari pertama kami masih bisa komunikasi. Lepas dari itu sampai puncak kami nggak ada komunikasi dengan bawah. Ini juga yang akhirnya terjadi miskomunikasi akhirnya. Dimana kan setting operasional kami sebenarnya 14 hari dari total yang kami sudah setting. Tapi kan ini mundur sampai 17 hari. Salah satunya dengan kondisi cuaca dan ditambah lagi ada ya buat kami insiden lah. Jadi pas kami naik itu sebelum puncak itu banyak hal yang kami temui. Salah satunya kami menemukan kotoran binatang, jejak kemudian kotoran binatang. Dan binatang ini guide sudah kasih tahu ke kami ini kotoran harimau Sumatera. Dan itu baru. Jadi kami pada saat itu perjalanan pagi. Jadi benar-benar itu masih fresh gitu. Masih bentuknya juga masih bagus. Belum ngering gitu ya. Belum. Jadi benar-benar wah ini masih baru dan dia punya tapak karena kondisi pada saat itu hujan jadi tanah cukup lembab jadi dia punya jejak itu cukup jelas gitu. Jelas sekali Kemudian kami bertemu juga dengan ular yang setelah dia berganti kulit. Jadi kulit yang dia gantinya itu dan cukup besar itu ada sekitar lebih dari 3 meter saya rasa panjangnya dan udah melingkar seperti itu di jalur yang kita naikin. Dan pada saat itu kami ya berpikir bahwa ya di sekeliling kami adanya seperti ini. Di tahun itu ya? Di tahun itu. Jadi begitu. Kemudian medan yang kita lalui juga kami lewatin kawasan hutan itu hutan lumut. Jadi ya dengan medan yang berbagai macam. Meskipun ada ya landainya juga, tapi panjang landainya ini bisa 1 hari kita tempuh. Dari pagi kita start itu sampai sore kita ketemunya medan seperti itu. Nah, selama di jalur yang lain itu banyak sekali yang satwa kayak seperti burung gitu tuh suka bareng atau beriring yang kami temui gitu di jalur. Ya, seakan membuat kami tuh kayak ditunjukin jalannya alur. Karena dia terbang dari sebelah kanan atau kiri kami gitu, dia terbang. Pas di
depan Jalur, seperti itu. Oke. Jadi buat kami cukup ini juga ya, wah, luar biasa nih. Sampai pada saat kami sebelum sampai di puncak itu cuacanya kabut tebal, diselingi sama hujan yang rintik. Sebelum sampai kami di puncak Loser waktu itu sore dan akhirnya kami ngecamp pas di puncaknya di Loser. Puncaknya? Ya. Jadi ada satu tempat di bawah dia punya titik teknologi itu ada celah sedikit untuk kami buat camp. Dan kebetulan tendanya waktu itu kami ada 2 tenda. Jadi formasinya selalu sama dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi di mana saya sama Gaet, karena dia punya tenda yang hanya kapasitas 2 orang, kemudian teman-teman ada di satu tenda lagi yang isi 4 orang. isi 4 orang. Jadi kami bagi dan selalu seperti itu. Setelah kami sampai di puncak, itu malam itu kami ada euforia sendiri. Kami ngerasa wah ini kami sudah sampai di puncak di hari ke-10 waktu itu. Sampai di puncak itu ya karena kami ingin membuat celebration. Jadi ada alkohol yang dimiliki oleh tim medis yang sebelumnya kami sudah persiapkan untuk kondisi medis. Itu alkohol yang 70% kami pakai untuk kami minum. Dicampur pakai apa itu, Bang? Pakai buah kaleng. Wow. Tapi ada logistik buah kaleng, jadi apa isi di buah kalengnya kami nikmati sama-sama untuk Celebrationnya gitu ya. Cukup dalam itu kami sikapi wah kita sampai di puncak dan di mana besok paginya cuacanya cukup cerah. Jadi kami bisa lakukan komunikasi ke base camp dan beberapa titik di luar kayak Melabuh, Tapak Tuan kami juga dapat komunikasi dari mereka. Nah, dari Leuser itu pagi itu kami memutuskan untuk lanjut ke Leuser dengan kondisi barang kami tinggal di puncak Leuser. Ya, jadi kami trek langsung ke Leuser, kemudian foto, balik lagi dan kami preparing untuk turun. Berarti ada berapa puncak itu, Bang? Kalau untuk kawasan itu yang kami lewatin 2. Leuser dan Leuser. Ya. Tapi kalau di Taman Nasional itu titik yang tertingginya ada satu lagi namanya Puncak Tanpa Nama. Puncak Tanpa Nama. Itu ada 3, tapi kami lalu nih yang 2 tadi, Leuser dan Leuser. Nah, pada saat kejadian pulang ini yang karena kondisi basah, kondisi yang ini, pada saat turun itu kami harus melewati lagi yang namanya Sungai Alas. Yang tadi saya sempat sampaikan bahwa airnya hanya sebatas betis orang dewasa atau betis kami waktu itu. Tapi pada saat itu sebelum kami menyeberang, karena kami waktu itu sepakat kita makan siang dulu di situ dan kebetulan memang ada makanan yang kami bukan tanam sih sebenarnya kami gantung di dalam trash bag, kami gantung di pohon. Jadi kami sempat beristirahat di tempat itu sambil makan siang sebelum kami menyeberang Sungai Alas. Pada saat makan siang teman kami Ari ini dia beranggapan kan waktu kita berangkat airnya hanya sebetis ini. Ya dia lepas sepatunya, lepas kakinya, santai lah gitu kan. Nyaman lah untuk kita makan sambil makan. Tapi pada saat kita makan itu memang kondisinya hujan rintik. Kami buka flysheet kan. Tapi kan kita nggak tahu nih di atas kondisinya seperti apa, cuaca di atas. Ya kami tetap makan. Terus kemudian udah siap untuk nyebrang, udah kami lipat flysheet, kemudian persiapan untuk menyeberang. Nah pada saat menyeberang itu Ari memutuskan untuk dia nggak pakai sepatunya, dia tetap telanjang kaki, sepatunya dia tenteng, tempat sampah ini kami bawa dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi sampah yang selama kami ekspedisi itu sampah plastik, kaleng itu semua kami bawa tetap sampai bawah. Nah dia tetap pegang itu. Cuma pada saat menyeberang itu guide pertama yang menyeberang, kemudian ada orang kedua rekan saya Budi, saya ketiga. Nah pas begitu ketiga air tuh kondisinya sudah naik sampai airnya sebatas perut kami gitu ya, udah mau sebatas dada. Akhirnya kami putuskan untuk hari kamar lempar tali nih untuk
orang yang keempat sampai keenam ini bisa menyeberang. Ya akhirnya kami lakukan tindakan itu. Kami lempar tali untuk ditambatkan ke sana untuk bisa menyeberang orang keempat, kelima dan. Berarti bawa tali juga? Bawa, kami lengkap untuk itu. Bawa karmantel. Ya. Wow. Dan kebetulan juga pada saat itu dokumentasi kami dapat. Pas nyebrang itu? Ya. Oke. Waktu itu dokumentasinya. Berarti kalau nggak ada tali, ke bawah harus dong bisa jadi? Ya, bisa jadi ke bawah dan kami nggak mungkin pernah tahu itu. Karena ya kita nggak pernah tahu ya alam seperti apa. Wah itu begitu selesai itu kita udah balik lagi sama tim tuh udah wah bersyukur sekali nih kita bisa satu ujian ini dari Sungai Alas ini kita bisa lewatin ya. Ditambah lagi pada saat itu kondisi tim juga tidak sepenuhnya sudah baik ya karena salah satu rekan yang jadi ketua ini karena dia menggunakan sepatu ini basah dari kondisi hari pertama sama kami semua basah cuman mungkin pada saat itu kos kakinya ini agak longgar gitu atau dia punya ikatan agak longgar sampai akhirnya dia punya kuku ini patahnya tapi nggak full jadi patah setengah. Kami harus ambil kesimpulan nih bahwa ini harus kita cabut ini setengahnya untuk menghindari kejadian yang ya kami nggak tahu kalau itu busuk gitu kaki itu. Jadi kami ambil keputusan sama-sama nih harus kita cabut yang sisa kukunya itu di jempol kakinya dia. Jadi kami bagi tugas kaki kanan pegang kaki kiri, tangan kanan tangan kiri. Dijagal gitu ya berarti ya? Pegang kanan pegang kiri. Dia hanya gigit handuk kecil gitu. Sambil kita bilang berdoa saja. Kita lakukan tindakan ini. Jadi kita cabut dia punya operasi dadakan dong? Iya. Kita harus cabut itu kukunya. Dan pada saat itu alkohol yang tersisa di kami kan hanya yang 90%. Karena yang 70% kami sudah minum. Iya. Jadi yang 90% itu kami siram ke dia. Baru balut lagi dengan perban, kemudian dia istirahat. Makan, kemudian dia istirahat. Ngilunya. Dan besok pagi dia harus kembali lagi menggunakan sepatunya untuk kita berjalan turun. Dan itu memerlukan waktu sekitar 6 hari lagi ya? Ya, 6 hari lagi ya. 6 hari lagi kita ke bawah. Dengan kondisi kuku udah kecabut tuh? Kuku udah kecabut. Dan itu dia tetap pakai sepatu, tidak pakai sendal. Karena nggak ada sendal, kami nggak ada sendal. Iya. Ini penasaran endingnya gimana di kuku tuh. Oke. Terus gimana lagi tuh Bang? Kami sebelumnya waktu berangkat itu sudah mempersiapkan. Kebetulan waktu itu teman dari kedokterannya Atma ini mensupport. Jadi mereka punya memang pisau sampai pisau steril yang itu ada untuk kami bisa bawa. Mereka berikan. Toolkitnya lah ya gitu ya. Toolkitnya untuk. Pada saat kami turun itu kan kami memang sudah lewat dari jadwal kami untuk operasi ini. Dimana kami jadwal itu 14 hari. Kemudian di bawah itu mereka taunya bahwa kami sudah ada informasi yang ini setelah kami sampai di bawah waktu itu ya bahwa adanya hilang komunikasi di kami. Jadi informasi yang mereka dapat saya waktu itu yang jelas namanya saya sudah terpisah dari rombongan dari tim. Jadi yang mereka tahu itu karena kan saya yang pegang komunikasi. Jadi mereka tahunya saya sudah terpisah dengan rombongan dengan tim. Jadi mereka mengupayakan untuk ada tim penyusul ke kami. Tapi pada saat tim penyusul itu sudah melakukan tindakan susul ke kami, pada saat itu juga kami bisa melakukan malam terakhir sebelum kami bisa sampai ke camp awal, ke base camp. Itu kami bisa melakukan komunikasi ke base camp, kemudian base camp bisa melakukan komunikasi ke tim penyusul, tetapi kami nggak bisa melakukan komunikasi ke tim penyusul. Dan tim dari base camp bilang bahwa tenang aja bahwa mereka akan membantu kita untuk
Karena mereka taunya kami sudah hilang kan, sudah hilang dengan tim, sudah terpisah gitu. Tapi kami waktu itu berpikir, kami bisa kok selesaikan ini gitu. Jadi nggak perlu ada tim menyusul. Jadi sempat ada waktu itu ada ya miskomunikasi lah seperti itu. Oh mereka tetap untuk ada tim menyusul, tapi sementara kami nggak mau ada tim menyusul. Ya kami sepakat tinggalkan saja rokok di tempat mereka camp itu. Jadi ya udah di komunikasi itu udah akhirnya clear bahwa udah kami baik dan aman semua, meskipun mereka belum tahu detail tentang kejadian tim kami dan tentang Sanuli. Jadi sudah sampai akhirnya mereka iakan, ya kami tetap lanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah. Dan kami selesaikan itu misi itu. Terus kemudian gimana nasib yang kakinya itu? Tetap bisa berjalan terus sampai di bawah. Masih basecamp pas dibuka gitu? Ya kami lakukan perawatan lagi, gitu tetap dirawat karena tiap hari kami buka perbannya dan tiap hari juga harus dibersihkan. Kan? Ya. Tapi kalau sudah sampai di base camp sudah aman karena kan sudah nggak pakai sepatu nanti dia. Iya. Sudah bisa lepas, sudah bisa dia lebih aman, lebih nyaman. Tapi selama perjalanan itu tetap pakai sepatu itu. Dan sepatu yang dipakai itu waktu itu PDL yang kulit jeruk. Jadi cukup tebal kulitnya dan ya. Namaknya lagi. Pada saat itu kami dapat dikasih informasi oleh Bang Ali bahwa penamaan Leuser sendiri itu cukup unik. Penamaan Leuser itu cukup unik. Karena waktu itu yang saya tahu mereka memberikan informasi bahwa ekspedisi yang pertama mereka untuk menemukan titik triangulasi di Leuser itu ada 5 orang dari Belanda yang melakukan ekspedisi itu. Tetapi sampai saat ini tidak pernah diketemukan di mana jasadnya. Baru ekspedisi kedua yang cukup besar, jumlahnya yang puluhan orang, itu antara Prancis sama Inggris, mereka akhirnya menemukan titik itu, titik tertingginya Leuser itu, dan mereka saat itu mungkin belum ada nama, tapi mereka kasih nama itu Leuser karena dalam bahasa Belanda itu artinya hilang. Jadi memang mengingatkan bahwa itu kejadian itu 5 orang yang pertama kali sampai di Leuser itu hilang dan nggak pernah ditemukan jasad. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Berarti penamaan Gunung Leuser sendiri ada kejadian yang dimana 5 pendaki asal Belanda ya tadi hilang dan baru dikasih nama Leuser yang artinya itu hilang. Dalam bahasa Belanda artinya hilang. Pada saat selesai pendakian kami kembali ke Medan dulu. Sampai di Medan. Sampai di Medan ini teman yang Sanuli kebetulan dia ada keluarga yang kakinya cedera ini, ada keluarga di Medan. Jadi dia tetap stay di Medan. Kami juga menunggu kapal karena kami pulang itu dengan kapal laut dari Medan ke Jakarta. Nah kami yang enam ya berarti Sanuli kan di Medan. Kami ke Danau Toba. Kami ya sekaligus refreshing untuk setelah pendakian ke Danau Toba, baru kami kembali lagi bertemu di Medan, baru kami pulang sama-sama ke Jakarta lewat kapal laut. Tapi di kapal laut juga ada kejadian juga di mana pada saat sebelum masuk ke pelabuhan Tanjung Priok itu sekitar Kepulauan Seribu itu ada satu penumpang yang menyeburkan diri ke laut. Menurut kabar karena kan kapal kami dari Medan ke Batam dulu ya, dari Batam baru ke Jakarta. Jadi rupanya tenaga kerja yang dari Batam itu yang menyeburkan diri ke laut. Tapi itu juga tidak diangkat karena kapal itu sudah berputar, kemudian sudah lempar pelampung, tetapi dia tidak berusaha untuk gapai itu pelampungnya, tetap dia bertahan seperti itu. Sampai akhirnya kapal pas di samping sisi kapal itu juga penumpang juga semua udah ngelihat ke sisi kapal ya itu tuh. Sampai akhirnya orang itu tenggelam udah. Akhirnya kapal itu tetap lanjut perjalanan ke Jakarta. Sampai akhirnya sampai di kampus dengan selamat. Dan ngasih laporan itu. Ya. Ke kakak-kakak senior. Kakak-kakak senior. Pertanggungjawaban. LPJ. LPJ-nya nih. Jangan naik gunung aja, LPJ mana nih? Gitu kan. Diminum dulu Bang Nano, silakan. Jadi itu ya teman-teman semua. Pengalaman dari Bang Nano nih pada tahun
1998 yang dimana bertepatan juga Indonesia krisis moneter gitu, terus kemudian GAM masih ada gitu kan. Tapi di sisi yang lain ternyata ada sekelompok kecil daripada mahasiswa yang melakukan sebuah ekspedisi gitu kan. Nah, pertanyaan gini Om, untuk pertama nih Om. Gue sebagai orang awam dan misalkan gitu ya, nanya ke Bang Nano. Esensi ekspedisi itu apa sih Om sebenarnya Om? Ini Om apa Bang? Bang aja biar akrab ya. Bang gitu kan. Apa Bang esensi dari ekspedisi itu sebenarnya gitu? Ekspedisi itu sebenarnya lebih ke kita melakukan perjalanan dengan kondisi kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebenarnya. Dengan well prepared lah dari semuanya. Dimana pada saat itu kan boleh dibilang tidak secanggih pada saat ini. Dimana kami juga benar-benar dari untuk navigasi itu kami benar-benar masih yang manual, yang dari peta, benar-benar peta, kemudian kompas. Itu lebih kepada mempersiapkan itu benar-benar baik dan matang untuk semua sisi. Termasuk juga untuk kami punya logistik. Untuk semua itu harus matang mempersiapkannya. Jadi tidak hanya sekedar dipersiapkan. Kalau boleh dibilang itu perjalanan panjang kan, bukan perjalanan yang pendek atau menengah gitu, ini panjang gitu ya. Itu perjalanan panjang. Oke, itu kan 17 hari dalam hutan, yang dimana ngeplot awal tuh sekitar 14 hari, yang dimana molor 3 hari, tapi molor itu juga karena ada suatu kejadian kan gitu kan, yang ternyata udah bisa ditangani oleh tim gitu kan. Nah, dan 17 hari itu bisa kita katakan kayak bertahan hidup juga lah ya. Gimana caranya untuk naik terus temen yang dimana ada eksiden kukunya di operasi dadakan di jalur. Berarti yang 3 hari itu gara-gara kejadian yang sungai kah atau molornya gara-gara yang itu? Atau mungkin speed pendakiannya jadi pelan pas turun gitu? Ada juga faktor cuaca juga. Ya cuaca yang memang ini sampai ada jadi miskomunikasi. Juga kondisi tim yang seperti itu. Jadi pasti akan lambat pergerakannya. Iya sih ya. Pasti akan lambat. 17 hari dalam hutan dan dinyatakan hilang juga sebenarnya itu. Ya. Sampai ada tim penyusul kan? Ya. Karena miskomunikasi sebenarnya gitu kan. Dan ini juga seharusnya kalau perjalanan panjang tuh emang harus ada yang stay dan harus komunikasi gitu kan. Nah, pertanyaan mungkin aku sebagai posisi orang awam nih. Tujuan untuk alat komunikasi untuk ada tim itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Sebenarnya lebih kepada memonitor pergerakan kami. Kami dari set awal itu kan memang 14 hari. Dari 14 hari itu kan kami sudah setting perbekalan kami, logistik kami. Jadi itu yang jadi pertimbangan juga bahwa kami sudah miss logistik kami selama beberapa hari ini kan. Jadi itu juga yang membantu merimain kami atau membuat kami juga memberikan informasi bahwa di mana posisi kami pada saat itu. Dan gimana kondisi tim juga gitu sehat atau gimana gitu ya. Oke, nah selama 17 hari kan tadi Bang Nano udah yang setting semua logistik gitu kan. Nah, apakah dari awal pendakian sampai akhirnya turun tuh logistik dibawa terus atau yang tadi Bang Nano bilang tuh ditaruh di pohon atau mungkin ditanam di tanah gitu? Ada sistem yang kami gunakan waktu itu masih digantung di atas pohon. Kalau sekarang mungkin udah ditanam ya. Tapi dulu masih digantung di atas pohon. Sampai pada satu saat juga itu logistik kami terkoyak oleh binatang. Jadi pada saat itu yang terkoyak itu teri kacang waktu itu. Yang lainnya yang kayak makanan kaleng masih aman. Ya beras aman jadi kami bisa waktu itu. Dan ini juga dari 14 hari itu kan kami harus setting ke 17 hari. Jadi pada saat kami harus minim banget untuk makan dan mengkondisikan itu. Jadi benar-benar kami organize tuh, kita sepakatin kita makannya kita bagi dari 14 ke 17 itu kan kita harus bagi tetap kita harus makan sampai pulang nih. Dengan kondisi yang seperti itu jadi mesti dibagi gitu. Selama 17 hari dan mungkin beberapa spot yang untuk digantung logistiknya diambil sama orang atau pendaki yang lain. Atau mungkin saat itu pendakian cuma rombongan aja. Kebetulan hanya kami pendakian. Jadi yang dikoyak itu oleh binatang. Dan itu cuma satu spot aja gitu. Kalau Bang Sugi kan banget Bang ya diambil sama orang gitu kan. Ditanam diambil gitu kan. Yang bungkus rokok. Iya. Gitu kan. Nah terus kemudian rintangan terbesar nih Bang saat pendakian Gunung Losor tuh apa sih Bang sebenarnya?
Kalau saya lebih kepada kondisi cuaca ya pada saat rintangan yang cukup besar. Cuaca sama kita tidak pernah tahu alam seperti apa karena sangat dinamis. Seperti contoh yang Di Sungai Alas itu ya. kita tidak pernah tahu apa alam itu kita lewat masih seperti itu, tinggi airnya tiba-tiba pas kami lewat udah seperti itu. Oke. Jadi kayak apa namanya di atas itu hujan deras Ya. ya, air tuh langsung dua apa kalau Kayak banjir bandang ya, banjir bandang ya. Iya. Berarti hampir kena banjir bandang. Udah kena aja. Udah kena. Banjirnya mah bukan hampir lagi, orang tali udah keluarin gitu kan. tiba-tiba langsung naik dalam hitungan ya menit lah. Udah. Berarti kalau dari tim Bang Nano nggak bawa tali itu, wah lain cerita itu. Udah kita terpisah. Kita harus nunggu sampai berapa lama tuh air surut. Iya, baru bisa nyebrang lagi kan. Bisa tambah lagi waktu operasional kita waktu. Wah, itu fungsi tertahan. daripada persiapan dan riset tuh teman-teman semua gitu kan. Jadi emang resiko kan pasti ada ya Bang ya, apalagi kegiatan outdoor gitu kan. Tapi kalau persiapan kita matang, ya minim meminimalisir. Nggak bisa dihilangkan tapi meminimalisir gitu ya. Oke, nah terus kemudian Bang, saat pendakian tuh mungkin kan pasti itu ada sosial masyarakat gitu ya. Ada gak sih kayak apa ya? Sebutnya kalau sekarang tuh larangan gitu atau mitos apalah gitu di era-era tahun itu tuh. Sebenarnya nggak ada sih ya. Kalau cuman itu tadi yang karena pada saat itu kan masih daerah operasi ya. Itu aja sih yang paling yang cukup jadi remind kami bahwa ya kami harus lebih berhati-hati dan ya berdoa supaya aman aja perjalanan. Lebih kepada hal itu sih. Jadi lebih waspada Ya. gitu ya. Oke, nah terus kemudian nih Bang, apa namanya masalah operasi itu ya, kuku jempol apa kemana sih? Kuku jempol kaki. Oh, gede loh itu, siram alkohol 90, Ya. 70-nya udah habis. 90 peri luar biasa itu. Nah, mungkin kalau dia teriak tuh ya nih. Udah kata-kata kotor itu, Ya. keluar tuh pasti tuh. Iya kan? Iya kan? Waduh itu apa namanya pasti ngebayangin banget sih. Tapi berbekal dengan mungkin pendidikan gitu ya. Terus kemudian disupport sama mana kampus fakultas kedokteran tadi ya. Bisa ditanganin ya. Bisa ditangani. Gimana kondisi saat pertama kali untuk memutuskan untuk mencabut itu tuh? Ya. Atas dasar Ya. 5 orang ini kah? Atau Betul. dari Bang Jali atau gimana tuh? Atas dasar kesepakatan kami dulu, kami berlima tuh sepakatin, termasuk Sadoli yang harus dicabut ini, karena itu yang terbaik yang harus kita bisa lakukan. Kalau kami tetap bawa itu, lukanya akan pasti semakin parah. Kalau untuk sampai di bawah, jadi itu ya salah pilihannya itu harus Hanya diangkat. itu ya? Hanya itu pilihannya. Dengan tidak dicabutnya pasti parah atau dicabut? Cabut. Dan Nggak pilihannya mungkin dong ditinggal kan gitu kan. Oke, nah terus kemudian masalah di tahun 98 ke loser untuk pertama kalinya. ya Terakhir kapan Bang? terakhir Ke loser? nggak ada itu Pertama dan terakhir? udah pertama dan terakhir. Kenapa nggak ke sana lagi? Kan sekarang ada jalur yang pendek nih 7 hari. Oh, iya. Memangkas seminggu gitu. Ya. Tapi mungkin ya berbeda ya waktu dulu dan sekarang ya. Tapi pada saat sekarang udah nggak berpikir lagi loser, mungkin yang lebih cozy. Tipis-tipis, yang Ya, penting ngobatin setuju. rasa kangennya. Ya, itu aja. Gitu, yang Sama ngopi. udara di atas ketinggian 1000, 1500 ke atas kan sudah sejuk. Sudah sejuk. Kayak itu adalah biasanya yang itu tuh ya. Ya. Itu tipis-tipis aja atau enggak sekedar camping-camping aja untuk melepas kangen. Tapi tetap jati dirinya masih ada gitu, maksudnya pengetahuan perbakalan selama di kampus itu Bang ya. Ya pasti sama ya, spirit kami bahwa apa yang kami lakukan itu lebih kepada kami kebersamaan kami. Kami as a team, jadi semua keputusan itu keputusan tim, bukan keputusan pribadi. Jadi tim ini berhasil dan tidaknya keputusannya keputusan tim, bukan keputusan pribadi. Walaupun ada leader di situ. Ya, tapi untuk mengambil sebuah keputusan seluruh tim itu diikut sertakan gitu kan. Oke, ini harus jadi yang digarisbawahi itu bukan berarti leader itu mengambil semua keputusan gitu kan, tapi serahkan voting lagi kepada seluruh tim dalam pendakian itu ya Bang ya. Oke. Nah, kalau berbicara pendakian
era 90-an dengan era sekarang nih Bang. Selalu kalau di gue kalau narsum yang 90-an pasti gue kasih pertanyaan perbedaan ini Bang. Apa sih Bang perbedaan di tahun 90-an dan era-era sekarang? Mungkin kalau dulu ya, kita benar-benar dari setiap perusahaan kita lebih dibekali dulu oleh pengetahuan dasar ya. Pengetahuan dasar tentang kegiatan luar ruang, kegiatan outdoor. Jadi itu yang sebenarnya jadi modal untuk pada saat itu melanjutkan kegiatan itu. Jadi tidak serta merta memberanikan diri, tapi mempunyai dasar dulu untuk melakukan keberanian itu. Jadi itu yang penting untuk menjadi dasar. Di mana pengetahuan itu masih pada saat itu kan ya belum seperti sekarang gadget, benar-benar manual dan itu benar-benar dipelajari. Itu yang tidak ada pada saat sekarang. Gimana sekarang udah gampang sekali mereka mau modal jempol aja ya. Dan udah berbeda sekali arahnya. Jadi pada saat itu kami lebih pada pengetahuan dasarnya yang kami tekankan dan itu sangat perlu. Sangat perlu gitu ya. Di tahun 90-an lagi nih Bang, bicara tahun 90-an pendakian terutama di Gunung Luser deh. Ada gak sih kejadian pendaki yang nyasar atau hilang? Pada saat itu sih nggak ada ya, sepengetahuan saya nggak ada. Karena mungkin minat saat itu juga di situ kecil kali ya. Dan juga pasti kalau mereka melakukan pendakian ke sana benar-benar dipersiapkan baik dan matang pasti. Karena waktu itu kami tahu ya bahwa yang minimal itu ada kurang lebih 9 hari. Itu minimalnya. Jadi pasti harus dipersiapkan baik banget itu. Iya lah, nggak mungkin tiba-tiba perjalanan 9 hari kesana ya. Iya. Soalnya udah perjalanan panjang gitu masuknya gitu kan. Nah terus kemudian ke Luser berarti wajib guide? Wajib. Untuk tahun sekarang juga mungkin? Iya. Karena itu aturannya dari Taman Nasional sendiri. Lawrence itu ya. Oke. Ini juga berperan penting juga sih sebenarnya guide ini. Support banget tentang guide-guide ini nih. Pasti. Gitu kan. Kalau ya semoga aja nih teman-teman semua di tahun-tahun sekarang ya angka kecelakaan di gunung kan pasti ada ya Bang ya. Karena kan menyangkut alam bebas gitu kan, resikonya sangat besar. Tapi gimana caranya untuk menekan angka daripada kecelakaan di gunung gitu. Kalau sekarang kan banyak banget nih Bang, dalam 1 bulan aja banyak kejadian gitu kan, yang katanya itu hipotermia, yang katanya itu nyasar di Gunung Slamet, yang ada lagi yang di Gunung Wilis. Dalam 1 bulan tuh banyak rentetan kejadian itu tuh tentang dunia pendakian tuh Bang. Abang sebagai kita tuakan lah, karena kan ya tahun 90 naik gunungnya Gunung Luser gitu. Menanggapi peristiwa yang sekarang tuh gimana Bang? Apa sih yang sebenarnya jati diri seorang pendaki itu hilang di era-era sekarang gitu Bang? Atau mungkin pengetahuannya atau apa gitu Bang? Saya pikir satu hal lagi, tidak boleh meremehkan gitu. Artinya menspelekan bahwa dasar pengetahuan itu harus penting ada dan dimiliki. Karena bermain di alam bebas itu sama aja bermain dengan kondisi yang tidak pasti kan. Kita tidak akan pernah tahu alam seperti apa. Jadi baiknya, sangat baik untuk bisa tahu dulu dasar pengetahuannya untuk kita bisa masuk kepada dunia itu. Ini penting, nggak instan lah. Ada proses di mana belajar dulu, mengerti dulu dan baru melakukan. Nah ini juga berlaku untuk semua olahraga juga kali ya. Kita biar nggak cedera main bola, kita kuasai dulu tekniknya, gitu kan. Passing kayak gimana gitu kan, biar kurangin cedera. Mungkin teman-teman semua yang mau renang, kita tahu dulu tekniknya kayak gimana gitu kan, biar nggak cedera. Sama begitu pun juga naik gunung kan gitu ya. Kalau mau naik gunung ya tahu dulu nih teknik dasarnya dan sebagainya yang gampang banget yang kita akses lewat smartphone gitu kan, yang tetap juga harus smart people juga gitu kan, menanggapi situasi dan kondisi pada saat teman-teman semua melakukan pendakian gitu. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Nano punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang mau lagi nonton, atau mungkin teman-teman semua nih ada dari kalangan para mahasiswa ataupun yang lainnya yang merencanakan dalam waktu dekat ini ke Gunung Luser gitu Bang. Apa persiapan kalau kita ke Gunung Luser gitu Bang? Yang pasti persiapan fisik udah pasti. Sama persiapan tentang perjalanannya sendiri. Jadi benar-benar semua materi yang berkaitan tentang pendakian harus dimatangkan. Ya semua gunung gitu ya? Ya sama. Semua pendakian sama semua, rata. Dasarnya sama. Jadi dipersiapkan dulu matang dari fisik, dari kemudian
perencanaan untuk apa perjalanannya, logistiknya semua bagus direncanakan dulu. Tidak langsung dadakan langsung jalan. Punya waktu, punya materi, jalan. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Nggak begitu. Oke. Persiapkan dulu. Persiapkan dulu. Kita bukan jalan ke kafe kan. Oh iya lagi. Cuma bawa dompet atau cuma bawa kartu. Iya. Oke, terakhir nih Bang. Setiap pendaki punya impiannya. Mau naik gunung ini, impiannya. Mimpi punya mimpi kan. Mimpi ini. Nah, untuk kalau sekarang Bang Nano punya impian naik gunung mana Bang? Yang belum tercapai dan pengen banget ke sana gitu. Mimpi kan kita boleh ya, berangan-angan gitu. Ya kalau untuk Indonesia, saya lebih tertarik sebenarnya Binaya. Kenapa nggak ke atas piramid? Kan dia tertinggi di Indonesia. Saya lebih tertarik itu karena secara ini dia tertinggi kedua dan dia berada di pulau terbesar di Maluku. Dan itu juga dulu diselimuti salju juga itu, Binaya itu. Baru tahu ini. Ya. Jadi ya cukup tertarik. Saya sempat beberapa tahun lalu sempat punya pekerjaan di daerah itu di Maluku dan Pulau Seram, tapi hanya melintas di Taman Nasionalnya. Tapi ya impian sih untuk bisa kesana naik Binaya. Pasti kan ada mungkin teman-teman yang punya mimpi, yang terutama pendaki nih, Gunung Gede gitu kan nggak masalah gitu kan, mimpi kan terserah gitu kan. Ada mungkin ke Kartens atau mungkin yang keluar ke Indonesia tuh ada Pro Base Camp, ada banyak lah gitu kan. Pasti ya gimana caranya kita raihlah mimpi itu gitu kan, walaupun nanti waktu yang bisa menjawab. Yang penting mimpi aja dulu gitu kan. Mimpi itu kan gratis gitu, ambil setinggi-tingginya gitu. Oke. Ya udah, sekian dulu ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Nano ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau naik Gunung Luser, Gunung Slamet, Gunung Cermai dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Nano, makasih banyak. Thank you. Alhamdulillah. Bungkus.